Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Perantauan menghadirkan kisah-kisah hikmah luar biasa, penuh misteri, inspirasi, dan pelajaran hidup. Ayo pastikan untuk subscribe, like, dan share. Saya doakan semoga mendapatkan keberkahan hidup, kebahagiaan, dan rezeki yang lancar. Amin. Yuk, mari kita simak ceritanya. Bayangkan seorang TKW sederhana dari Jawa, yang awalnya hanya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, tiba-tiba menjadi guru ngaji bagi keluarga majikan Arabnya. Kisah penuh haru ini mengungkap bagaimana suara merdu dan tajwid sempurna Siti saat membaca Al-Quran mengubah hidup keluarga Al-Mutairi, dari seorang pembantu menjadi ustadzah yang dihormati. Bagaimana perjuangan Siti menghadapi perbedaan budaya, skeptisisme majikan, hingga perpisahan yang mengharukan? Jangan lewatkan kisah inspiratif ini sampai akhir. Sebelum kita mulai, mari bersyalawat bersama dan ketikkan syalawat di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini, karena saya mendoakan Anda semua yang mendengarkan kisah ini mendapatkan pahala berlimpah, rezeki yang lancar, dan keberkahan hidup. Amin. Yuk, mari kita simak cerita selengkapnya. Bab 1, Perjalanan Siti ke Negeri Orang. Siti duduk termenung di dalam bus yang membawanya ke bandara. Hatinya berkecamuk, antara rasa bersalah karena meninggalkan anaknya yang baru berusia 5 tahun, Arif, dan harapan besar untuk masa depan yang lebih baik. Di tangannya, Siti menggenggam erat foto kecil Arif yang sedang tersenyum, hadiah terakhir sebelum dia pergi. "Ibu janji, kita tidak akan kekurangan lagi," bisiknya, meski dalam hatinya dia tahu janji itu berat untuk ditepati. Suara bus yang berderu seakan menjadi pengiring rasa pedih di dadanya. Saat tiba di bandara, Siti merasa kecil di tengah keramaian. Suara pengumuman penerbangan terdengar asing di telinganya. Dia menggenggam erat koper tuanya. Satu-satunya barang yang dia bawa, berisi pakaian sederhana dan beberapa perlengkapan pribadi. "Semua akan baik-baik saja," ucapnya meyakinkan diri sendiri. Namun, air matanya hampir jatuh saat membayangkan Arif yang malam itu tidur tanpa mendengar dongengnya. Kebiasaan kecil yang selalu mereka lakukan sebelum tidur. Perjalanan panjang menuju Riyadh penuh dengan rasa cemas. Siti belum pernah naik pesawat sebelumnya, dan setiap guncangan kecil membuatnya merasa takut. Dalam doanya, dia memohon agar Allah memberinya kekuatan. Dalam keheningan malam di atas pesawat, pikirannya melayang kembali ke kampung halaman. Bayangan wajah ibunya yang sudah tua dan Arif yang berlari memeluknya di pelabuhan membuat dadanya sesak. "Ini semua untuk kalian," bisiknya lagi, mencoba menahan air mata. Sesampainya di Riyadh, panas menyengat menyambutnya, berbeda jauh dengan hawa sejuk desanya. Siti berdiri di antara pekerja migran lainnya, menunggu jemputan dari agen penyalur. Ketika seorang pria tinggi besar dengan pakaian khas Arab datang memanggil namanya, tubuhnya terasa lemas. Ini awalnya, pikirnya, mencoba melawan rasa takut yang tiba-tiba muncul. Dia naik ke dalam mobil besar yang membawanya ke rumah majikan. Sepanjang jalan memandangi pemandangan kota yang terasa asing dan jauh dari rumah. Rumah keluarga Al-Mutairi berdiri megah, jauh lebih besar dari apa yang pernah Siti bayangkan. Saat pintu besar itu terbuka, Aminah, sang nyonya rumah, menyambut dengan wajah tegas. Siti mencoba memberikan senyuman sopan, tapi nyonya itu hanya memandangnya dengan tatapan penuh evaluasi. "Ini kamarmu," ucap Aminah dingin, menunjuk sebuah ruangan kecil di sudut dapur. Siti tertegun, tapi hanya mengangguk. Dia tahu, tidak ada tempat untuk mengeluh. Dalam diam, dia berdoa agar hari-hari ke depan tidak terlalu berat. Malam pertama di rumah itu adalah malam yang sulit. Siti berbaring di kasur tipis di kamar kecilnya. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya tidak berhenti memutar kenangan tentang kampung halaman. Dia merindukan suara gemericik sungai di belakang rumahnya, aroma masakan ibunya, dan tawa Arif saat bermain di halaman. Namun di sini, hanya ada keheningan dan suara mesin pendingin ruangan yang berdengung pelan. Siti menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan air matanya. "Aku harus kuat," katanya dalam hati. Keesokan harinya, Siti mulai bekerja. Dia harus bangun lebih awal dari semua penghuni rumah, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan menjaga ketiga anak majikan yang tidak terlalu ramah padanya. Siti hampir tidak punya waktu untuk duduk, apalagi memikirkan dirinya sendiri. Saat istirahat sebentar, dia kembali memandang foto Arif yang dia selipkan di dompet kecilnya.
Ibu akan segera mengumpulkan uang. Nak, bisiknya. Foto itu menjadi satu-satunya penghibur di tengah kesibukannya. Meski hari-hari awalnya penuh tantangan, Siti mencoba menjalani semuanya dengan sabar. Dia tahu, perjalanan ini tidak hanya soal bekerja, tetapi juga membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia mampu mengatasi kesulitan. Di dalam hatinya, dia menyimpan harapan besar bahwa pengorbanan ini akan membuahkan hasil. Namun, dia tidak tahu bahwa kehidupan barunya ini akan membawanya pada perjalanan yang lebih besar dari apa yang pernah dia bayangkan. Bab 2. Suara lembut di malam hari. Malam itu, setelah menyelesaikan tugas-tugas rumah yang melelahkan, Siti kembali ke kamarnya yang kecil di sudut dapur. Punggungnya terasa nyeri, tangannya kaku karena mencuci tumpukan piring, dan matanya berat karena kurang tidur. Namun, sebelum tidur, Siti memiliki kebiasaan yang tak pernah ditinggalkannya, membaca Al-Quran. Di tengah kesunyian malam, suara lembutnya melantunkan surah Al-Mulk, sebuah surah yang selalu dia baca untuk menenangkan hatinya. Meski tubuhnya lelah, ada keikhlasan dalam suaranya, seakan dia sedang berbicara langsung kepada Sang Pencipta. Tanpa sepengetahuan Siti, Fatimah, anak kedua keluarga Al-Mutairi yang berusia 8 tahun, berdiri di luar pintu kamar kecil itu. Malam itu, Fatimah sulit tidur dan secara tidak sengaja mendengar suara merdu Siti. Dia tertegun. Suara yang keluar dari kamar pembantu mereka begitu indah, menenangkan, dan berbeda dari suara siapapun yang pernah dia dengar sebelumnya. Fatimah berdiri diam selama beberapa menit, merasa seperti sedang mendengar lantunan ayat dari masjid besar di kota. Keesokan paginya, Fatimah berlari ke ruang keluarga, di mana ibunya, Aminah, sedang menikmati teh hangat. "Mama, suara Kak Siti indah sekali ketika mengaji," kata Fatimah penuh semangat. Aminah mengernyit, bingung dengan apa yang dikatakan anaknya. "Apa maksudmu? Siti hanya seorang pembantu," balas Aminah singkat. Namun, Fatimah terus meyakinkan ibunya untuk mendengar sendiri suara Siti. "Mama harus mendengarnya. Suaranya lebih bagus dari guru ngaji kita." Malam berikutnya, Aminah memutuskan untuk memastikan sendiri. Saat suasana rumah sepi dan Siti kembali melantunkan Al-Quran di kamarnya, Aminah berdiri di dekat pintu kamar itu, mendengarkan tanpa berkata-kata. Dia merasakan sesuatu yang tak biasa. Suara itu begitu lembut, tetapi memiliki kekuatan yang membuat hati Aminah bergetar. Setiap ayat yang dilantunkan Siti terdengar sangat indah dan penuh perasaan. Aminah tidak pernah menyangka bahwa seorang pembantu dari desa kecil di Indonesia bisa memiliki kemampuan seperti itu. Hari berikutnya, Aminah memanggil Siti ke ruang tamu. Dengan tatapan tajam yang khas, dia berkata, "Aku mendengar kamu membaca Al-Quran tadi malam. Bacakan untukku lagi." Siti terkejut dan gugup. Dia tidak menyangka majikannya akan memperhatikannya sejauh itu. Dengan tangan gemetar, dia mengambil Al-Quran kecil yang selalu dia bawa di dalam tasnya dan mulai membaca. Suaranya mengalir lembut, melafalkan ayat demi ayat dengan tajwid yang sempurna. Aminah duduk diam, terpaku pada lantunan itu, merasakan sesuatu yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Ketika Siti selesai membaca, Aminah menatapnya dengan pandangan yang berbeda. "Siapa yang mengajarimu mengaji seperti itu?" tanyanya. Siti menjelaskan bahwa sejak kecil dia belajar di pesantren di desanya. Dia menceritakan bagaimana ayahnya, meskipun seorang petani miskin, selalu menekankan pentingnya mempelajari Al-Quran. "Ayah saya selalu berkata, ilmu agama adalah harta yang tidak akan pernah hilang," ucap Siti dengan mata berkaca-kaca. Kata-katanya menyentuh hati Aminah, yang selama ini terlalu sibuk dengan kehidupan duniawinya. Setelah percakapan itu, Aminah mulai melihat Siti bukan hanya sebagai pembantu, tetapi sebagai seseorang yang memiliki sesuatu yang berharga untuk dibagikan. Dia meminta Siti untuk mengajari Fatimah membaca Al-Quran. Awalnya, Siti ragu. Dia merasa tidak layak untuk menjadi guru, terutama untuk keluarga terpandang seperti keluarga Al-Mutairi. Namun, Aminah meyakinkannya, "Kemampuanmu luar biasa. Anak-anak saya butuh seseorang seperti kamu." Malam itu, Siti duduk bersama Fatimah di ruang keluarga, mulai mengajarkan huruf hijaiyah dengan sabar. Fatimah mendengarkan dengan antusias, mengulang setiap kata dengan penuh semangat. Di sudut ruangan, Aminah diam-diam mengamati mereka. Ada rasa syukur dalam hatinya, karena dia tahu, rumah ini telah kedatangan seseorang yang membawa keberkahan dengan cara yang tak terduga.
Namun, Siti tidak tahu bahwa langkah kecil ini akan mengubah hidupnya sepenuhnya. Bab 3. Dari pembantu menjadi guru ngaji. Hari-hari berlalu, dan setiap malam, setelah menyelesaikan pekerjaan rumahnya, Siti mulai mengajari Fatimah membaca Al-Quran. Awalnya, Fatimah kesulitan mengucapkan huruf hijaiyah dengan benar, tapi Siti selalu sabar membimbingnya. Pelan-pelan, "Fatimah, tidak apa-apa kalau salah. Coba ulang lagi, ya?" kata Siti dengan senyuman lembut. Sikap Siti yang penuh kasih ini membuat Fatimah merasa nyaman. Berbeda dengan guru-guru sebelumnya yang sering memarahinya saat ia melakukan kesalahan. Semangat belajar Fatimah tumbuh, dan hal itu tidak luput dari perhatian keluarganya. Ahmad, anak sulung keluarga Al-Mutairi yang berusia 10 tahun, awalnya tidak tertarik dengan sesi belajar mengaji ini. Dia menganggapnya sebagai kegiatan membosankan. Namun, suatu malam, dia diam-diam duduk di balik sofa, memperhatikan Siti mengajari adiknya. Ahmad terpesona dengan cara Siti mengajarkan Al-Quran, yang begitu sederhana tetapi menyentuh. "Aku juga mau belajar, Kak Siti," katanya akhirnya, mengejutkan semua orang. Siti tersenyum, hatinya terharu. Dalam hati, dia bersyukur, merasa tugasnya di rumah ini bukan hanya sebagai pembantu, tetapi juga membawa ilmu agama. Namun, tidak semua berjalan mulus. Suatu hari, Khalid, kepala keluarga Al-Mutairi, pulang dari perjalanan bisnis. Dia melihat anak-anaknya belajar mengaji dengan Siti di ruang keluarga. Wajahnya mengeras, merasa aneh bahwa seorang pembantu mengajari anak-anaknya. "Aminah, apa yang terjadi di sini? Mengapa anak-anak diajari oleh pembantu?" tanyanya dengan nada penuh otoritas. Aminah mencoba menjelaskan bahwa Siti memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengaji, bahkan lebih baik dari guru-guru sebelumnya. Tapi Khalid masih ragu. "Bagaimana mungkin seseorang seperti dia lebih baik dari guru lokal kita?" katanya dengan nada merendahkan. Malam itu, Siti merasa bimbang. Dia tahu posisi dan statusnya di rumah itu, dan komentar Khalid membuatnya berpikir untuk berhenti mengajari anak-anak. Dia tidak ingin membuat masalah atau memperkeruh suasana. Namun, Aminah mendatanginya di kamar kecilnya. "Siti, jangan berhenti. Anak-anak sangat menyukaimu, dan aku yakin kamu bisa memberikan sesuatu yang berarti untuk mereka," kata Aminah sambil menggenggam tangan Siti. Kata-kata itu memberi Siti kekuatan untuk melanjutkan, meskipun hatinya masih diliputi keraguan. Keputusan Siti untuk tetap mengajar mulai menunjukkan hasil. Ahmad, yang awalnya hanya ingin mencoba, kini mulai menghafal beberapa surah pendek. Fatimah, yang dulunya sering kesulitan, kini lancar membaca ayat-ayat dengan tajwid yang benar. Bahkan Yusuf, si bungsu yang baru berusia 5 tahun, mulai belajar doa-doa pendek. Suasana rumah berubah, menjadi lebih damai dan penuh keceriaan. Khalid, meskipun masih skeptis, mulai memperhatikan perubahan positif pada anak-anaknya. "Mungkin aku terlalu cepat menilai," pikirnya dalam hati. Namun, tantangan baru datang dari luar rumah. Suatu hari, seorang tetangga keluarga Al-Mutairi bertanya kepada Aminah, "Siapa guru ngaji anak-anakmu? Aku dengar mereka cepat sekali belajar." Aminah dengan bangga menjawab bahwa Siti, pembantu mereka, yang menjadi pengajar. Jawaban itu membuat tetangga tersebut terkejut. "Bagaimana mungkin? Bukankah ada banyak guru lokal yang lebih berpengalaman?" katanya meremehkan. Perkataan itu sampai ke telinga Siti, membuatnya merasa kecil. "Mungkin aku memang tidak pantas," gumamnya dalam hati. Aminah, yang mengetahui kegelisahan Siti, segera memberinya semangat. "Jangan biarkan orang lain membuatmu merasa rendah. Apa yang kamu lakukan ini luar biasa. Ilmu itu milik Allah, dan siapapun yang membagikannya adalah orang yang mulia," katanya dengan tegas. Kata-kata itu kembali membakar semangat Siti. Dia menyadari bahwa niatnya mengajar adalah untuk kebaikan, bukan untuk pengakuan. Pada akhirnya, Siti memutuskan untuk tidak peduli pada apa kata orang. Dia fokus pada anak-anak, yang kini semakin mencintai Al-Quran. Malam-malam yang dulu diisi dengan keheningan kini penuh dengan suara lantunan ayat-ayat suci. Siti tidak pernah menyangka bahwa hidupnya yang sederhana bisa memberi dampak besar pada keluarga ini. Dalam diam, dia bersyukur kepada Allah, merasa bahwa ini adalah caranya menunjukkan bahwa pekerjaan apapun, jika dilakukan dengan ikhlas, bisa menjadi jalan menuju keberkahan. Bab 4.
tantangan dan penerimaan. Hari itu, suasana rumah keluarga Al-Mutairi terasa berbeda. Anak-anak begitu antusias menunggu sesi mengaji bersama Siti. Ahmad bahkan dengan bangga menunjukkan hafalannya kepada ayahnya, Khalid, yang baru saja pulang kerja. "Ayah, dengar ini," katanya sambil melantunkan surah Al-Fatihah dengan tajwid yang hampir sempurna. Khalid mendengarkan dengan takjub, namun wajahnya tetap menunjukkan keraguan. "Siapa yang mengajarimu?" tanyanya. "Kak Siti," jawab Ahmad dengan senyum lebar. Khalid diam sejenak, teringat perdebatan sebelumnya dengan Aminah. Di balik rasa kagumnya, Khalid merasa terancam harga dirinya. Bagaimana mungkin seorang pembantu memberikan pendidikan agama yang lebih efektif daripada guru lokal yang mereka bayar mahal? Khalid mulai mencari tahu lebih jauh tentang Siti. Dia bertanya pada Aminah tentang latar belakang wanita itu, hingga mengetahui bahwa Siti pernah belajar di pesantren kecil di desanya. "Hanya pesantren kecil? Itu tidak cukup untuk anak-anak kita," kata Khalid dengan nada skeptis. Aminah membalas dengan lembut, "Hasilnya sudah terlihat, Khalid. Anak-anak kita mencintai Al-Quran sekarang, dan itu karena Siti. Bukankah itu yang kita inginkan?" Khalid tidak menjawab, tetapi dalam hatinya dia tahu, apa yang dikatakan Aminah ada benarnya. Namun, tantangan tidak hanya datang dari dalam rumah. Suatu sore, Aminah menghadiri pertemuan dengan tetangga-tetangganya. Di sana, salah seorang tetangga, Noura, bertanya dengan nada sinis, "Aku dengar anak-anakmu belajar dari pembantu? Apakah kamu tidak khawatir mereka tidak mendapatkan pelajaran yang benar?" Aminah tersenyum, mencoba menahan rasa tidak nyaman. Siti bukan hanya pembantu. Dia adalah seorang wanita dengan ilmu yang luar biasa, jawabnya. Tetapi, pernyataan itu membuat suasana pertemuan menjadi canggung. Beberapa orang memandang rendah keputusan Aminah, sementara yang lain diam-diam kagum pada keberanian Siti. Berita tentang Siti menyebar dengan cepat. Beberapa tetangga mulai membicarakannya di balik pintu tertutup. Ada yang memuji keluarga Al-Mutairi karena memberi kesempatan kepada seorang TKW untuk berbagi ilmu, tetapi banyak juga yang mencibir. Hal ini sampai ke telinga Siti, dan untuk pertama kalinya, dia merasa ragu. "Apa aku sudah melangkah terlalu jauh?" pikirnya. Malam itu, Siti mengurung diri di kamar, merenungi posisinya. Foto kecil Arif di dompetnya kembali menguatkan hatinya. "Aku hanya ingin melakukan yang terbaik, untuk mereka dan untuk anakku," gumamnya sambil menahan tangis. Di tengah kebimbangan itu, Aminah datang ke kamar Siti dengan membawa secangkir teh. Dia duduk di samping Siti dan berkata, "Kamu tahu, aku dulu juga merasa tidak percaya diri mengajari anak-anak tentang agama. Tapi kamu datang, dan kamu mengubah segalanya. Jangan biarkan pendapat orang lain membuatmu meragukan dirimu sendiri." Kata-kata Aminah mengalir seperti air di padang pasir, membasahi hati Siti yang kering oleh keraguan. Dia mengangguk pelan, merasa mendapatkan kekuatan baru dari dukungan tulus majikannya. Keesokan harinya, Siti kembali mengajar dengan semangat. Dia bahkan mulai menambahkan cerita-cerita tentang kisah para nabi dalam sesi mengajinya. Anak-anak semakin terpikat, dan bahkan Aminah mulai duduk di dekat mereka, mendengarkan pelajaran dengan seksama. Perlahan, Aminah merasa bahwa ilmu yang dia dapatkan dari Siti juga memperkuat imannya. Di sudut lain rumah, Khalid diam-diam menyaksikan kebersamaan mereka. Meski masih enggan mengakui, hatinya mulai menerima kenyataan bahwa Siti telah membawa perubahan positif yang nyata. Puncak perubahan itu terjadi ketika Yusuf, si bungsu, secara spontan melantunkan doa makan yang diajarkan Siti di depan semua tamu yang datang. Para tamu, termasuk Noura yang sebelumnya sinis, tercengang melihat bagaimana anak sekecil itu bisa begitu percaya diri dan fasih. "Siapa yang mengajarinya?" tanya salah seorang tamu. Aminah menjawab dengan bangga, "Siti." Untuk pertama kalinya, Siti dipandang bukan hanya sebagai pembantu, tetapi sebagai sosok yang membawa keberkahan bagi keluarga ini. Malam itu, Khalid memanggil Siti ke ruang tamu. Dengan suara pelan tetapi tegas, dia berkata, "Siti, aku ingin berterima kasih. Kamu telah melakukan sesuatu yang bahkan aku tidak bisa lakukan. Kamu mengajari anak-anakku mencintai Al-Quran. Aku salah menilaimu." Siti tertegun. Air mata menetes di pipinya. Bukan karena sedih, tetapi karena bahagia. Dia merasa perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Dalam hatinya,
Dia berdoa, "Ya Allah, semoga semua ini menjadi amal yang Engkau ridai." Bab 5. Perpisahan yang mengharukan. Waktu berlalu begitu cepat. 2 tahun telah Siti habiskan di rumah keluarga Al-Mutairi. Hubungannya dengan keluarga itu semakin erat. Anak-anak yang dulu memandangnya sebagai seorang pembantu kini memanggilnya Ustadzah Siti. Ahmad, Fatimah, dan Yusuf sudah lancar membaca Al-Quran. Bahkan Ahmad telah menghafal beberapa surah panjang. Aminah sering berkata kepada Siti, "Kamu bukan hanya pembantu di rumah ini. Kamu telah menjadi bagian dari keluarga kami." Kata-kata itu selalu membuat Siti merasa dihargai, meskipun dia tahu statusnya tetap sebagai pekerja. Namun, di balik kebahagiaan itu, Siti menyimpan kerinduan yang tak tertahankan kepada anaknya, Arif. Setiap malam, dia merenungkan waktunya yang semakin dekat untuk kembali ke Indonesia. Foto kecil Arif yang dia bawa kemana-mana sudah mulai lusuh karena sering dipegang. 2 tahun sudah berlalu. Arif pasti sudah besar sekarang, gumamnya sambil menatap foto itu. Tapi pikiran tentang perpisahan dengan keluarga Al-Mutairi membuat hatinya berat. Dia tahu, meninggalkan mereka tidak akan mudah. Siti memberanikan diri untuk berbicara kepada Aminah tentang rencananya kembali ke Indonesia. Awalnya, Aminah terdiam, menatap Siti dengan mata yang berkaca-kaca. "Kamu yakin, Siti? Anak-anak sangat membutuhkanmu di sini," katanya dengan nada berat. Siti tersenyum tipis. "Bu Aminah, ini keputusan yang sulit, tapi saya harus pulang. Anak saya di desa juga membutuhkan saya." Aminah memeluk Siti erat, tidak mampu menahan tangis. "Kami akan sangat merindukanmu," ucapnya dengan suara bergetar. Ketika Siti mengumumkan kepergiannya kepada anak-anak, suasana berubah menjadi haru. Fatimah menangis dan memeluknya erat. "Kak Siti, jangan pergi. Kami butuh Kak Siti di sini," katanya sambil terisak. Yusuf yang masih kecil ikut menangis. Sementara Ahmad mencoba menahan air matanya meskipun wajahnya menunjukkan kesedihan mendalam. "Kak Siti, apa kami tidak cukup baik sehingga kakak harus pergi?" tanya Ahmad, membuat Siti terdiam sejenak. Dengan lembut, Siti menjawab, "Ahmad, kalian adalah anak-anak yang luar biasa. Tapi di Indonesia, ada seorang anak yang juga butuh ibunya." Aminah dan Khalid memutuskan untuk mengadakan acara perpisahan kecil untuk Siti. Mereka mengundang beberapa tetangga dan memberikan penghormatan khusus kepada Siti. Dalam acara itu, Ahmad maju dan membacakan surah Al-Mulk yang telah dia hafalkan di bawah bimbingan Siti. Suaranya gemetar, tetapi dia menyelesaikan hafalannya dengan sempurna. Semua yang hadir tertegun, termasuk Khalid yang menatap anaknya dengan penuh kebanggaan. Setelah Ahmad selesai, dia berlari memeluk Siti, menangis di pelukannya. Sebagai tanda penghargaan, keluarga Al-Mutairi memberikan sebuah hadiah istimewa untuk Siti. Sebuah sertifikat penghormatan yang menyatakan bahwa dia telah menjadi guru ngaji keluarga mereka. Khalid menyerahkannya langsung dengan mata yang berkaca-kaca. "Siti, maafkan aku jika aku pernah meremehkanmu. Kamu telah mengubah hidup kami. Kami berhutang banyak padamu," katanya dengan tulus. Siti menerima hadiah itu dengan tangan gemetar, merasa tak pernah membayangkan momen seperti ini akan terjadi. Saat hari perpisahan tiba, suasana rumah dipenuhi tangis. Anak-anak terus memeluk Siti hingga saat dia harus pergi. Sebelum naik ke mobil yang akan membawanya ke bandara, Siti berbalik dan melambaikan tangan. "Terima kasih atas segalanya. Saya akan selalu mendoakan kalian," katanya dengan suara serak. Aminah, Khalid, dan anak-anak berdiri di depan rumah, menyaksikan mobil itu pergi, merasa kehilangan yang mendalam. Sesampainya di desa, Siti disambut oleh keluarganya dengan penuh haru. Arif, yang kini telah tumbuh menjadi anak lelaki yang lebih besar, berlari memeluknya erat. "Ibu pulang!" teriaknya dengan penuh kebahagiaan. Dalam pelukan anaknya, Siti merasa semua perjuangannya terbayar. Namun, dalam hati kecilnya, dia tahu kenangan bersama keluarga Al-Mutairi akan selalu menjadi bagian penting dalam hidupnya. Sebuah kisah tentang bagaimana ilmu dan ketulusan bisa menyatukan orang-orang dari dunia yang berbeda.